Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut teman-teman ya, kita update market dulu. Di sini Bitcoin terjadi koreksi dalam 24 jam ini cukup dalam ya, hampir 2%. Tepatnya di 1,82%. Tapi saya melihat ini masih recovery teman-teman ya, bisa dibilang seperti itu. Kemungkinan akan ada di range 116, 117 ya, sebelum koreksi lagi. Kemungkinan akan masih terjadi koreksi, tapi kemungkinan juga bisa rebound ya. Tapi kalau untuk menjebol di 120 ke atas, kemungkinan belum dalam minggu ini, menurut saya seperti itu ya. Walaupun sudah ada angin segar ya, Amerika dan China sudah mulai ada ya, sudah nggak panas lagi ya. Nanti kita akan bawain artikelnya. Kita update dulu nih ya. Untuk seperti biasa ya, dalam satu hari ini altcoin masih cenderung ya sideway lah ya, mulai warm ya, sudah nggak seperti kemarin-kemarin teman-teman ya, di 2 hari yang lalu ya. Tapi kalau kita lihat untuk overall ya 7 hari ya, ini masih minus banyak dan kita tahu bersama banyak sekali ya, player-player kripto yang liquid berjamaah ya, karena kita lihat di sini pun market cap belum menyentuh di 4 triliun dolar, masih di 3,89 ya. Fear and Greed mulai bagus ya, sudah di atas 40 lagi, kemarin di 35-an ya. Orang panik semua, bahkan altcoin season turun di 39 ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini teman-teman ya, semoga market cepat recovery ya. Kita lihat di sini balik trading view dulu ya. Saya sih beranggapan market ini teman-teman ya selalu 100% tidak ada yang bisa memprediksi ya. Dalam arti tidak ada yang bisa prediksi kripto akan kemana harga tepatnya ya, maksud saya seperti itu. Jadi prediction price itu ya perlu kita lihat juga ya, tapi untuk harga yang tepat ya 100% belum ada yang bisa sampai 100% ya. Contoh, oh Bitcoin besok akan ke harga 25.000 ya. Pasti ya nggak mungkin ya, karena belum ada sejarahnya seperti itu ya. Kalau bilang long term ya, short term akan ke harga segini, akan turun ke harga segini, kemungkinan masih iya, tapi untuk tepat 100% itu sangat mustahil menurut saya seperti itu. Oke, kita lihat time frame 1 jam teman-teman ya. Di sini Bitcoin ya, teman-teman bisa lihat ya, di tanggal 10 kemarin ya, kita lihat sampai di 104 ya, kalau di exchange rata-rata di 102, dan ini mulai naik lagi karena ada volume besar di area 12 Oktober ya 2025 teman-teman ya. Ini sempat close di angka 115-an ya. Terus setelah itu naik ya, dia sempat membuat shadow di 115.896 ya. Setelah itu terjadi koreksi teman-teman ya. Bahkan di hari ini ya, kalau kita lihat ya, price-nya di 113.400-an. Apakah ini bagus? Menurut saya bagus. Kalau kita lihat untuk week ya, kita lihat untuk candle weekly ini masih kuat ya. Kenapa seperti itu? Kalau kita lihat di trend line teman-teman ya, ini masih jelas ya, teman-teman bisa lihat ya, ini masih tren naik ya, bisa dibilang seperti itu ya. Kalau teman-teman lihat di sini ya, ini masih tren line ya, masih tren line. Jadi weekly atau per minggu ya, candle per minggu ini masih sangat-sangat sehat menurut saya ya. Maklum terjadi koreksi banyak kemarin karena menyentuh new all time high ya. Jadi kalau kalian untuk trading ya, long ya, posisi long dan menjaga margin, kemungkinan akan baik, kira-kira seperti itu ya. Karena kalau kita lihat teman-teman ya, saya sempat buka posisi tadi ya. Karena saya berpikir jangka panjang teman-teman ya, jadi saya buat di sini teman-teman agak jauh liquid price-nya. Jadi tadi saya open sekitar 249 dolar ya, saya di cross dan saya ambil long tentu saja teman-teman ya, karena saya untuk prepare jangka panjang. Makanya di sini liquid price-nya saya setting agak jauh di 43.800-an ya, dengan margin 1.500 dolar ya. Jadi bisa dibilang ya, kalaupun Bitcoin turun ya sampai ke 43.000 atau let's say ke 44.000 teman-teman ya, baru uang saya liquid ya, dan menurut saya ini agak susah ya. Memang sih segala sesuatu bisa terjadi, tapi menurut saya ini posisi 44.000 ya, let's say 44 ya, karena di sini 43.800-an ya. Let's say di 44.000. Nah, kalau Bitcoin dari 113.000 ini jungkir sampai 43.000 ya, saya pasti kaget ya, dunia kripto pasti gempar dan ini kemungkinan kecil. Tapi kalau terjadi ya apa boleh buat. Tapi menurut saya tetap positif untuk
untuk long term dia akan naik sebelum kalaupun turun ke sini ya Bitcoin itu pasti akan naik di atas 150 atau 160 bahkan ke 200.000 dolar. Jadi liquid price-nya saya setting agak jauh ya, kira-kira seperti itu. Dengan kalau kalian lihat di sini saya cuma ambil apa namanya leverage-nya nggak banyak-banyak, cuma kali 10 aja ya, kira-kira seperti itu. Yang saya gedein margin ya, kira-kira seperti itu. Di hampir 250 dolar lah ya. Oke, dan cross ya, jadi nggak terlalu banyak funding fee-nya, kira-kira seperti itu. Oke, kenapa saya begitu yakin long term untuk Bitcoin ya, sebelum menyentuh harga liquid saya, semoga enggak ya. Karena ada 2 berita teman-teman ya, terkait Trump dan apa namanya, Xi Jinping ya. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman nih, saya mau ingetin ke teman-teman semuanya, ini sekedar update ya. Bitcoin Hyper ya atau Hyper tickernya masih sedang mengadakan pre-sale teman-teman ya. Di sini ya per 1 hari 13 jam lagi ya, harga per satu koin ini teman-teman ya masih sangat-sangat murah ya. Kalau kita lihat di sini harganya di seputaran 0,013 ya. Jadi ini masih sangat-sangat murah. Buat teman-teman yang mau join presale-nya silakan ya. Link sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Tapi sekali lagi ya nggak ada paksaan di sini. Kalian mau beli silakan, nggak juga nggak apa-apa teman-teman ya. Ini hanya edukasi kira-kira seperti itu dan announcement lah ya bisa dibilang gitu. Dan di sini dia juga sudah buka 50% untuk hadiah stakingnya atau staking reward. Tentu saja ini sudah diaudit teman-teman ya oleh Coinsult dan Spywolf. Cara belinya cukup mudah, kalian tinggal connect wallet ya. Di sini aja ya connect wallet ya. Setelah itu kalian tinggal pilih wallet mana yang akan kalian pakai. Contoh di sini MetaMask teman-teman. Setelah itu kalian langsung hubungkan. Nah, di sini setelah terhubung gini teman-teman ya, kalian tinggal pilih koin mana yang akan kalian pakai. Contoh di sini USD ya. Kalau kalian beli dengan 5 dolar ya ataupun kalian beli dengan 50 dolar ya. Ini contoh aja teman-teman ya. Kalian akan dapat 3.793 koin. Setelah itu kalian langsung beli ya. Dan bisa juga kalian beli dan langsung staking, nanti ada reward 50% ya. Caranya cukup-cukup mudah dan cukup-cukup simple, sesimpel yang barusan saya kasih tahu ke teman-teman semuanya. Perlu teman-teman ketahui juga teman-teman ya, ini telah diliput oleh berbagai media besar seperti Cointelegraph, CoinMarketCap, Bitcoin.com, Crypto News, Binance Square ya, Bitcoin Magazine dan 99 Bitcoin ya. Dan kalian harus tahu juga ya, untuk di sini mereka sudah update terkait tokenomics-nya ya. Kalau kita lihat di sini 25% mereka bagi untuk perbendaharaan, pemasaran 20% hadiah atau reward-nya ya untuk community, 15% listing, 10% pengembangan, 30% ya. Dan sudah diupdate juga di berbagai media ya, terutama di Twitter ya, kira-kira seperti itu ya. Mereka punya friend di sini teman-teman ya, sudah mengupdate atau mengangkat terkait presale dari Hyper Bitcoin itu atau Bitcoin Hyper ya, tickernya Hyper, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ke berita utama. Jadi setelah ribut-ribut kemarin ya, Trump itu menaikkan 100% teman-teman ya biaya tarif impor buat China ya. Di sini mereka berdrama lagi nih ya. Dan di sini Trump tenangkan pasar ya, dan ada statement jangan khawatir soal China, semuanya akan baik-baik saja ya. Kalau kita lihat di sini ya teman-teman ya, Presiden Amerika Donald Trump ini dia kembali mengomentari ketegangan ekonomi ya dengan Tiongkok melalui unggahannya ya di media sosial. Ia berusaha menenangkan market ya dengan mengatakan bahwa hubungan antara kedua negara ini baik-baik saja. Tapi ya itu tarifnya itu loh ya teman-teman ya. Dan di sini dia mengatakan jangan khawatir soal China, semuanya akan baik-baik saja. Presiden Xi atau Xi Jinping ini ya, yang sangat saya hormati hanya mengalami momen sulit. Ia tidak menginginkan depresinya sendiri ya. Dan begitu pula saya. Amerika Serikat ingin membantu China bukan menyakiti ya. Trump lagi-lagi bisa dibilang ya berdrama lagi ya. Tapi kalau kita lihat ya seperti Bitcoin OG ya, OG ya, seperti CEO-nya strategi yaitu Michael Saylor ya. Dia di sini dia malah borong lagi 220 Bitcoin. Jadi karena strategi ya atau Saylor ini kan dia di spot ya teman-teman ya, dia invest ya. Jadi dia beli di harga apapun, dia nggak trade. Jadi kemungkinan dia loss di apa namanya event ya, saya bilang aja Black Swan kemarin ya. Jadi dia tidak terlalu terpengaruh. Jadi dia tetap buy the dip. BlackRock juga kemarin sempat dapat di harga 105.000 dolar ya. Jadi kemungkinan ya orang-orang seperti Michael Saylor ya atau dari strategi atau dari BlackRock ya, mereka bisa dibilang ya nggak peduli ya dengan berita apapun, mereka tetap
nabung Bitcoin, kira-kira seperti itu. Nah, menurut saya dengan hal-hal seperti ini bisa memicu market itu makin, tinggi ya, kira-kira seperti itu ya. Terutama untuk Bitcoin, dan setelah Bitcoin kita kita tetap harus perhatikan Bitcoin domination ya. Karena dominasi Bitcoin itu sangat-sangat penting teman-teman ya, dan kalau kita lihat Bitcoin kalau seandainya naik, otomatis 80% sampai 90% aset mengikuti ya. Begitu juga sebaliknya, kalau dia turun otomatis aset-aset yang lainnya 80 sampai 90% mengikuti ya. Nah, kalau kita lihat untuk jangka panjang ini teman-teman, apalagi market sudah bisa dibilang mereda teman-teman ya. Tensi antara Trump dan Xi Jinping ini sudah mereda ya, market kemungkinan akan recovery ya. Kita lihat sekali lagi di time frame weekly, teman-teman lihat ya, ini trend line masih naik garis trennya ya. Kecuali teman-teman ya, kecuali nanti harga Bitcoin ya, kecuali nih teman-teman ya, kecuali nanti harga Bitcoin itu ya bisa melewati ini ya, terendah kemarin ya, ini pasti akan keluar dari tren. Contoh nanti di sini ya, ketika naik dia buat gini ya, otomatis melewati garis tren ya. Kemungkinan ya itu akan terjadi koreksi dan jatuh kemungkinan hampir di area sini teman-teman ya, atau di area sini ya, di area paling banyak disentuh ya dalam 3 minggu ya, paling banyak disentuh di area 94 ya, kira-kira seperti itu. Tapi kita coba dulu ya retestnya di 101 102 ya. Kalau seandainya melewati 104 ini terus dia retest 101 102, kemungkinan short paling bagus. Tapi untuk jangka panjang teman-teman ya, saya tetap di posisi long karena pergerakan Bitcoin menurut saya kedepannya akan selalu naik. Makanya kalau teman-teman mau open position apalagi di perpetual future ya, saya sarankan teman-teman ya, kalian jauh bikin liquid price kalian tuh jauh. Saya bukan mau sok-sokan ya mau mengajari kalian, tapi inilah yang saya lakukan ya. Jadi walaupun, market seperti ini ya, dan menurut saya ini untuk jangka panjang, liquid price-nya saya atur sampai di 43.800. Jadi, saya akan kehilangan uang jika harga menyentuh harga ini ya, tapi menurut saya agak mustahil. Kalaupun bisa mendekati, pasti saya akan tambah margin ya. Kira-kira seperti itu. Oke, infonya seperti itu teman-teman ya, semoga saja ya market segera membaik ya dengan adanya statement dari Donald Trump tadi ya. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat, sukses selalu buat kalian semuanya.